难凶我。勾践已死。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya, amin. Kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tongwa dari Over the Divine Realm, tepatnya untuk episode terbaru, yaitu episode 8. Untuk di part sebelumnya ya, kita akhirnya bisa melihat kalau MC utama akanlah turun tangan dalam pertarungan. Dan kali ini kita akanlah melihat kemampuan dia untuklah melawan sebagian jiwa dari sang iblis rubah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dirinya yang masih berada di penyamaran langsunglah menyuruh Nona Lujajia untuk pergi dari sini. Dan mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Tetapi sang iblis tidaklah membiarkan Lujajia pergi dari sana. Dia mencoba untuk mentargetkan untuklah menghabisinya. Beruntungnya berbagai serangannya berhasil untuklah ditahan. Tidak sampai di situ ya, untuk Lujajia akhirnya bisa merasakan tandu Qinghua miliknya. Sehingga dia bergegas untuk mencari keberadaannya. Sang iblis sungguh begitu terkejut serta kebingungan bagaimana bisa pergerakan musuhnya jauh lebih cepat daripadanya. Padahal dia sedanglah memakai pedang orang lain. Sehingga ya dia bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Chang Ju membalas kalau nama serta identitas dia tidaklah begitu penting. Dia hanya memperingatkan kalau dia berasal dari negara Zhao dan seharusnya dia sudah tahu kutukan yang berada dalam tubuhnya. Jika menyakiti orang yang berasal dari negara Zhao, maka dia jugalah yang akan mendapati masalah besar. Mendengar ini ya, sang iblis sungguh begitu kesal dan melemparkan pedang ke arah formasi tersebut. Sehingga ya formasi tongkat suci apinya mulai bergetar. Hal ini juga diketahui oleh Zhao Xiang'er. Dia merasa hanya mengandalkan formasi tongkat suci tidak akanlah bertahan lama. Karena dia sudah sangatlah yakin sebentar lagi ya formasi istana kekaisaran akanlah benar-benar runtuh. Jadi satu-satunya cara agarlah formasi ini bisa bertahan lama, Xiang'er haruslah keluar dari formasi dan bertarungnya di luar. Hanya saja dia juga begitu bingung bagaimana cara untuklah mengalahkannya. Dengan mengandalkan Phoenix Api juga mustahil untuklah menang. Lalu terlintas sebuah ide. Mungkin jika dia bersatu dengan Phoenix Api, dirinya bisa untuklah mengalahkannya. Meskipun ya ini haruslah mengorbankan nyawanya guys. Meskipun katanya berbahaya, Xiang'er akanlah tetap melakukannya. Terkecuali masih ada cara lain, mungkin dia akanlah melakukan cara tersebut. Sedangkan untuk Chang Ju yang telah selesai dengan urusannya, dia memutuskan untuklah melarikan diri. Hal ini membuat sang iblis rubah benar-benar sangatlah penasaran siapa dia sebenarnya. Dan untuk Lujajia tidak sengaja bertemu dengan Zhao Xiang'er yang akanlah bersatu dengan Phoenix Api. Dia juga diperingatkan untuklah pergi dari sini segera mungkin. Tidak lama dari itu, tanduk Qianghu miliknya berhasil untuklah meresponnya, membuat mereka berdua kembali bertemu. Tetapi ketika inginlah menaiki tanduk Qianghu, kertas resep obat milik dari Chang Ju ternyata bukanlah sebuah resep, melainkan sebuah peringatan atau surat untuklah masa depan dari Xiaoling. Dia hanya diminta untuklah berhati-hati kepadanya. Wah, sepertinya Chang Ju memang sudah mengetahui kalau Xiaoling adalah wadah terbaik dari sang iblis rubah. Secara kebetulan, Xiaoling berada di belakangnya
membuat Lu Jiajia langsunglah waspada guys. Dia juga cukuplah kebingungan. Bukankah untuk sang iblis rubah telah berkeliaran di kota kekaisaran? Dia saja yang keluar langsunglah ketahuan. Apalagi untuk Xiaoling yang sama sekali tidak memiliki kultivasi bela diri, tetapi tidaklah mendapati serangan sama sekali guys. Dia mempertanyakan bagaimana cara dia keluar tanpa mendapati masalah. Tetapi ya, Xiaoling tidak menjawab pertanyaannya. Dia malah meminta kepada Lu Jiajia untuk membawa dia masuk ke dalam kota kekaisaran. Hal inilah membuat Lu Jiajia semakin percaya dengan suratnya Changju kalau dia haruslah berhati-hati. Dan karena Xiaoling sudah mengetahui kalau dia telah dicurigai oleh Lu Jiajia, tiba-tiba tingkah lakunya berubah serta matanya berubah warna. Beruntungnya saja ya Changju berada di sana untuklah menengahi situasi tersebut. Dan juga Changju langsunglah mengelus kepala dari Xiaoling yang terlihat sebuah segel di dahinya. Setelah keadaannya berhasil diatasi, Changju menyatakan kalau dia tidak akan pergi ke Sekte Pedang Langit. Begitu juga dengan Xiaoling. Lantas ya, dia meminta kepada Lu Jiajia untuk pergi cepat-cepat dari sini. Karena ya, nyawa dia sedanglah menjadi target oleh sang rubah iblis. Alhasil, mereka pun berpisah di sana. Sembari diperingatkan, dalam perjalanan dia perlu untuklah hati-hati. Mendengar ini, Lu Jiajia juga secara tidak sengaja melihat tampak belakang dari Changju yang sangatlah dia kenali, yang dimana ya dia mengingatnya seperti pria sebelumnya yang menyelamatkan dirinya. Namun, dia masih begitu ragu apakah orang yang menyelamatkannya itu adalah Changju atau orang lain. Hanya saja orang tersebut sangatlah mirip. Hal ini membuat dia sangatlah penasaran. Jika itu benar-benar Changju, maka sebenarnya dia ini siapa? Namun pada akhirnya, ini hanyalah sebuah teka-teki yang belum bisa dipecahkan. Sedangkan untuk Xiaoling, dia mengeluh kepada seniornya. Jika tadi dia tidak menggagalkan rencananya, mungkin dia sudah masuk ke kota kekaisaran dan melihat sosok dari Zhao Xiang'er. Lantas, Changju membalas, jika dia masuk ke kota kekaisaran, maka dia sama sekali tidak bisa untuklah keluar selama-lamanya. Itu pun jika dia beruntung. Namun, jika dia benar-benar sial dan bertemu dengan Zhao Xiang'er, di dalam dirinya ada seekor rubah. Jadi, Zhao Xiang'er bisa untuklah melihatnya. Bahkan, dia tidak tahu apakah dia kawan atau lawan. Jika dia menganggapnya lawan, maka nyawanya akanlah terancam. Karena Zhao Xiang'er bisa menghabisi nyawanya hanya dengan satu serangan saja. Jadi lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Dikarenakan untuk Zhao Xiang'er, dia yang telah membuat bencananya sendiri sudah pasti memiliki rencana untuklah menyelesaikannya juga. Dan dia meyakini pasti Zhao Xiang'er memiliki alasan kuat untuk melakukan semua ini. Namun Xiaoling tidaklah percaya kalau Zhao Xiang'er akanlah menang dalam pertarungan kali ini. Karena dia haruslah tahu iblis rubah ini kekuatannya di luar nalar. Bahkan Xiaoling memperhitungkan dalam 2 jam ke depan hasilnya akan terlihat di dalam istana, yang dimana mereka semua akanlah benar-benar meninggal dunia. Dan untuk permasalahan ini, sang iblis rubah sama sekali tidaklah mengenal identitas dari Changju. Jadi ya, Xiaoling yang juga terlibat dalam semua ini, dia meminta kepada seniornya untuk cepat-cepat pergi dari sini karena nyawanya jauh lebih penting. Bagi yang belum mengerti guys, karena Xiaoling memiliki tubuh hewan surgawi yaitu rubah sama seperti iblis rubah dan kini telah menjadi wadahnya. Jadi Xiaoling akan terikat dengan sang iblis rubah. Jadi secara otomatis dia juga akanlah mengetahui apa yang sedang terjadi kepada sang iblis. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itulah sebelum sang iblis rubah menemukan keberadaan dari Changju, jadi ya dia disarankan untuk pergi sekarang juga. Namun Changju langsunglah menolak. Dia tetap tidak bisa meninggalkan juniornya. Dengan alasan dari awal mereka memasuki kota kekaisaran sebetulnya sudahlah terjebak.
Sedangkan Zhou Xiang'er akhirnya bertemu dengan sang iblis rubah yang kini telah menjadi satu sebagai pendekar wanita guys. Zhou Xiang'er juga diperingatkan dengan kekuatan Phoenix Api sama sekali tidak berguna untuklah mengalahkannya. Karena di negara Zhou hanya ada satu-satunya cara untuklah menghabisi nyawanya, yaitu pedang penjaga negara. Tanpa adanya pedang tersebut, maka pertarungannya akanlah sia-sia. Dan Zhou Xiang'er membalasnya, dia tidak perlu menggunakan pedang penjaga negara. Dengan pedang payung merahnya saja, sudah cukup untuklah menghabisinya guys. Wow, percaya diri sekali ya. Dan Zhou Xiang'er melakukan aksi yang begitu nekat. Dia benar-benar memutuskan untuklah bersatu dengan Phoenix Api. Wadaw, setelah dirinya berhasil menyatu, kini dia mempunyai sayap seperti Phoenix dan juga pakaiannya berubah drastis. Tidak sampai di situ juga, dia juga berhasil untuklah menerobos ke ranah Istana Ungu tahap awal. Masih berbeda 3 tingkatan dari sang rubah iblis. Ya, kita lihatlah bagaimana cara Xiang'er untuklah menghadapinya. Untuk iblis rubah ya, hanya bisa tersenyum saja. Ternyata nyali dia patutlah dipuji. Sebab bersatu dengan Phoenix Api sama saja seperti mengorbankan dirinya. Dan pertarungan pun langsunglah dimulai. Benar saja guys, kemampuan dari Phoenix Api tidak bisa dianggap remeh. Sekali mengayunkan pedangnya, maka api yang begitu besar langsung keluar. Bahkan ya, hanya dengan satu tebasan, bangunan langsunglah hancur. Untuk beberapa serangan, Xiang'er benar-benar begitu mendominasi. Tetapi pergerakannya jauh lebih lambat daripada sang iblis rubah. Hal ini ya membuat dia cukuplah kesulitan. Karena untuk sang iblis rubah memiliki 2 senjata, dia berhasil untuklah mengimbanginya. Meskipun begitu, Xiang'er teruslah menambahkan daya serangannya. Dia berhasil untuklah menghancurkan salah satu senjatanya, serta juga menghancurkan tangannya. Ya, walaupun tangannya hancur, tetapi bisa untuk kembali lagi. Namun dengan begini ya, sang iblis rubah langsung tertawa terbahak-bahak kalau kekuatannya yang meningkat drastis itu hanyalah sebuah pinjaman. Karena pada akhirnya, barang yang dipinjam haruslah dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, maka dia sendirilah yang akan menerima konsekuensinya. Dan dia mempertanyakan apakah dia tidak takut kalau Phoenix Api nantinya akanlah menyerang balik ke dalam kultivasinya. Karena ujung-ujungnya dia akanlah meninggal dunia. Itu paling buruk-buruknya. Dan jika dia beruntung, dirinya akanlah kehilangan kultivasinya dan hanya menjadi manusia sampah. Namun, Xiang'er tidaklah peduli dengan nasihat tersebut. Seharusnya dia juga mengkhawatirkan dirinya. Dan mereka kembali melanjutkan pertarungan yang begitu sengit. Kita kembali kepada Lu Jiajia, akhirnya mengerti tanda peringatan dari Zhang Jiu. Mengapa bisa untuk iblis rubah ini mengetahui pergerakannya dalam pertarungan? Semua ini berasal dari Xiaoling yang telah mempelajari pergerakan pedang miliknya. Dari sinilah dia menyadari kalau Xiaoling sudahlah ditanami benih iblis oleh iblis rubah. Sesuai perkataan dari Mimin sebelumnya ya. Jadi pada intinya, Xiaoling adalah pewaris terbarunya. Dan saat ini mereka berdua saling terikat satu sama lain guys. Dan secara tiba-tiba, langit menjadi begitu sangatlah gelap. Hal ini membuat Lu Jiajia semakinlah khawatir kepada Zhou Xiang'er apakah dia benar-benar bisa bertahan dalam pertarungan kali ini. Tidak perlu membahas siapa yang menang, bertahan saja itu sudah sangatlah beruntung guys. Karena untuk sang iblis rubah, kekuatannya memang di luar nulur. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.